Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai soal-soal di matematika keuangan. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai matematika keuangan, selalu ingat bahwa matematika keuangan itu gampang. Matematika itu gampang. Insya Allah kalian pasti bisa untuk memahaminya. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Yulia adalah seorang pengusaha muda lulusan SMK. Ia akan meminjam uang di koperasi sebesar 9 juta dengan syarat sistem bunga tunggal 5% per bulan. Berapa besar uang pinjaman berikut bunga yang harus dikembalikan setelah 4 bulan. Jadi di soal ini kita mempunyai informasi bahwa uang yang dipinjamnya adalah 9 juta. Berikutnya, sistemnya adalah bunga tunggal dengan I 5% per bulan. Dengan suku bunganya 5% per bulan. Berikutnya, berapa besar uang pinjaman beserta bunganya yang harus dikembalikan setelah 4 bulan. Sehingga waktu peminjamannya adalah 4 bulan. Untuk bunga tunggal, cara menentukan besar bunganya yaitu modal atau besar uang yang dipinjamnya dikali suku bunganya dikali besar atau lama waktu peminjamannya. Dari soal kita sudah tahu bahwa M-nya adalah 9 juta. I-nya 5% per bulan dan T-nya adalah 4 bulan. Langsung disubstitusikan sehingga menjadi 9 juta dikali 5%, berarti 5 per 100 dikali T-nya adalah 4 bulan. Nah, cara perhitungannya, lihat, ini 100 dibagi coret 5 dikali 4 20 kali 9 180 tambah nolnya 1 2 3 4 1 2 3 4 sehingga besar bunganya adalah 1.800.000. Ini baru besar bunganya. Yang ditanyakan di soalnya adalah berapa besar uang pinjaman berikut bunganya. Sehingga jawabannya adalah peminjamannya tadi berapa? 9 juta. Ditambah bunganya 1.800.000. Sehingga jawabannya adalah 10 juta benar 800.000. Tuh kan gampang ya. Itu untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Soal nomor 2. Ade meminjam uang dengan suku bunga diskonto 6% per bulan. Pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah 3 bulan. Jika besar uang yang diterima adalah 5.740.000, maka besar pinjaman Ade adalah. Nah, untuk soal nomor 2, ini adalah mengenai materi diskonto. Perbedaan antara diskonto dengan bunga tunggal adalah, untuk soal nomor 1 kan bunga tunggal. Nah, perbedaannya, kalau diskonto besar uang pinjaman yang diterimanya itu sudah dikurangi dengan potongannya.
potongannya atau diskontonya atau bunganya. Jadi langsung dipotong pas awal ia menerima uang pinjaman. Oke, untuk lebih jelasnya kita selesaikan soal nomor 2 ini. Di soal nomor 2 kita mendapatkan informasi bahwa suku bunga diskontonya 6% per bulan. Berarti I-nya 6% per bulan. Pinjaman tersebut akan dikembalikan setelah 3 bulan. Berarti T-nya adalah 3 bulan. Jika besar uang yang diterimanya adalah 5.740.000. Nah, itu adalah modal akhirnya, yaitu 5.740.000. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan dua konsep. Konsep yang pertama adalah bahwa yang namanya diskonto itu modal awal dikali suku bunganya dikali lamanya peminjaman. Dan yang berikutnya, yang namanya modal akhir itu sama dengan modal awal atau dikurangi diskontonya. Modal akhir sama dengan modal awal dikurangi diskontonya. Atau yang uang yang diterima ketika peminjaman merupakan besar uang yang direncanakan dipinjam dikurangi dengan diskontonya. Oke, kita mulai dari yang ini. Diskonto sama dengan modal awal dikali suku bunga dikali lamanya peminjaman. Diskontonya kita belum tahu. Modal awalnya pun sama. I-nya 6%, berarti 6 per 100 dikali T-nya adalah 3 bulan. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 6, 18. Berarti 18 M per 100. Nah, dari persamaan yang kita peroleh ini, substitusikan ke persamaan yang MT sama dengan M dikurangi D. MT-nya besar uang yang diterimanya 5.740.000 dikurangi modal awalnya belum tahu, dikurangi D-nya. D-nya adalah 18M dibagi 100. 18M dibagi 100. Kita selesaikan persamaan yang ini. 5.740.000 sama dengan, penyebutnya kita samakan. 100 dikali M berarti 100 M dikurangi 18 M dibagi 100. Berarti ini dikalikan ke sini. Berarti 5.740.000 dikali 100 sama dengan 100 M dikurangi 18 M. Berapa? Ya, jawabannya adalah 82 M. Berarti M-nya adalah 574 juta dibagi 82, sehingga hasilnya adalah 7 juta. Jadi untuk soal ini sebenarnya Ade itu meminjam uangnya adalah 7 juta. Tapi karena sistem yang dipakainya adalah diskonto sebesar 6% per bulan dan dia akan meminjamnya setelah 3 bulan, maka uang yang diterima pas awal pinjaman bukan 7 juta, tapi dikurangi dulu dengan diskonto 6% per bulan selama 3 bulan. Jadi uang yang diterimanya adalah 5.740.000.
Itulah perbedaan diskonto dengan bunga tunggal seperti di soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Pada awal bulan Februari 2012, Ani menabung sebesar 10 juta rupiah di bank yang memberikan suku bunga majemuk sebesar 1,5% setiap bulan. Berapa besar tabungan Ani pada akhir bulan Januari 2013? Pada soal ini sudah dilengkapi dengan tabel suku bunganya. Di sini N menyatakan lamanya menabung atau lamanya meminjam dan 1,5% merupakan suku bunganya. Ketika lamanya menabungnya 10, nilai suku bunganya menjadi 1,605. Ketika 11, 1,1779. Dan ketika 12, 1,1956. Nah, nilai ini dipilih sesuai dengan yang diinginkan di soal. Jadi tidak semuanya dipakai. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 3. Di soal nomor 3, kita memperoleh informasi bahwa Ani itu menabung sebesar 10 juta. Berarti M-nya adalah 10 juta. Dan suku bunganya ini adalah 1,5% per bulan. Sedangkan yang ditanyakannya adalah berapa besar tabungan Ani ketika dia itu awal menabungnya adalah Februari 2012 dan yang ditanyakannya pada akhir bulan Januari 2013. Jadi kita harus hitung berapa lama ia menabung. Februari 2012 sampai dengan Januari 2013. Berarti ada berapa bulan? Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 12 bulan. Nah, ketika kita sudah memperoleh semua informasi ini, kita tidak usah menggunakan rumus bunga majemuk karena kita sudah dilengkapi dengan tabel tadi. Kita gunakan tabelnya, sehingga tabel yang dipakainya adalah ketika lamanya itu adalah 12 bulan. Dan ketika lamanya 12 bulan, besar bunganya tadi berapa? Ketika 12 bulan, N ini sama aja dengan T, nilainya adalah 1,1956. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kalikan dengan modal atau awal dia menabung. Jadi jawabannya adalah 10 juta dikali 1,1956 dan jawabannya adalah 11.956.000. Oke, gampang kan ya? Jadi kita tidak usah menggunakan rumus bunga majemuknya karena sudah ada tabelnya di sana. Insya Allah kalian pasti bisa. Silahkan pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.